Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan pernah bosan untuk menimba ilmu. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak adik-adik semuanya untuk belajar mengenal apa itu siklus air pendek dan apa manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa sumber daya alam yang paling penting di negara kita? Ayo, apa jawabannya? Nah, betul sekali. Jawabannya adalah laut. Bahwa salah satu sumber daya alam yang penting di negara kita itu adalah laut. Karena di dalam laut terdapat banyak makhluk hidup yang tinggal. Coba apa aja? Nah, betul. Contohnya itu seperti ada ikan paus, ada gurita, ada ikan tuna, ada terumbu karang, ada rumput laut, dan masih banyak spesies yang lainnya. Dan mengapa air laut itu kok nggak habis-habis ya? Coba ada yang tahu kenapa? Jawabannya air laut itu tidak akan pernah habis. Tepat sekali jawabannya. Kenapa air laut tidak habis? Karena air laut itu mengalami siklus air. Adik-adik, siklus air pendek itu sendiri merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air sendiri itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus air pendek, yang kedua yaitu siklus air sedang, dan yang ketiga yaitu siklus air panjang. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses dari siklus air pendek atau yang disebut dengan siklus air kecil. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya siklus air pendek itu sendiri? Nah, adik-adik, siklus air pendek ini merupakan siklus air yang memiliki proses paling sederhana dibandingkan siklus yang lainnya. Proses awalnya dimulai dari air laut. Awalnya, ketika air laut mengalami evaporasi atau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Lalu, uap akan naik terus ke udara. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, akibat tertiupnya angin, awan-awan ini saling bertemu dan membesar sambil terus-menerus naik ke atmosfer bumi. Karena semakin tinggi dan suhu semakin rendah, mulailah terbentuk butiran-butiran es di dalam awan-awan itu. Nah, lalu lama-lama akan semakin berat hingga akhirnya butiran-butiran es itu mengalami presipitation atau jatuh kembali ke dalam laut. Nah, karena semakin rendah suhunya, semakin tinggi, jadi butiran-butiran es yang jatuh akan mencair menjadi air. Nah, adik-adik, inilah yang kita kenal sebagai hujan di atas laut. Nah, adik-adik, tadi itu merupakan proses terjadinya siklus air pendek. Selanjutnya, mari kita kenali apa saja sih manfaat air bagi kehidupan manusia. Ayo, ada yang tahu apa saja? Apa sih sebenarnya manfaat air bagi kita ini? Nah, betul sekali adik-adik, jawabannya air itu sangat banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ternyata butuh air juga loh. Nah, dengan air sendiri kita jadi dapat melakukan banyak aktivitas. Nah, misalkan kalau kita nih kurang minum air, bagaimana? Pastinya badan juga jadi lemes, terus tidak semangat kan adik-adik? Kedua, apakah adik-adik tahu apa manfaatnya? Ya, betul sekali. Yang kedua, manfaat air yaitu untuk membersihkan tubuh kita. Air dapat digunakan untuk membersihkan badan. Nah, kita
kalau mandi pakai apa? Pakai air kan? Nah, kalau sudah mandi, apa sih yang kita rasakan? Tentunya juga badan kita juga jadi segar. Coba adik-adik bayangkan kalau kita mandinya tidak pakai air, misalnya pakai minyak. Badan kan bukan jadi segar gitu, malah jadi lengket, terus tidak enak juga. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya yaitu air untuk membersihkan makanan. Ada yang tahu contohnya untuk apa? Ya, betul sekali, contohnya seperti untuk membersihkan sayuran atau buah-buahan. Nah, makanan tersebut harus dibersihkan dahulu sebelum dikonsumsi. Yang tujuannya itu untuk membersihkan debu dan bakteri yang masih menempel di dalam buah-buahan sehingga bakteri tersebut ikut hanyut bersama air. Jadi, makanan yang kita konsumsi tersebut menjadi sehat dan baik untuk tubuh kita. Nah, coba, apakah adik-adik tahu apa manfaat air selanjutnya? Ya, betul sekali adik-adik. Untuk manfaat air yang keempat ini yaitu untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Ya, betul. Misalnya untuk mencuci baju, mencuci piring, mengepel lantai, kemudian untuk berwudu juga, menyiram tanaman, dan masih banyak yang lainnya. Nah, coba ibu tanya sekarang, biasanya adik-adik menggunakan air di rumah untuk apa aja sih? Nah, bisa nih berbagi cerita bersama ibu. Baik adik-adik semuanya, sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu tadi sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.